Paging itu adalah teknik membagi memori ke dalam blok-blok kecil yang disebutnya itu page. Sementara ruangan penyimpanan memori fisik atau RAM juga dipecah lagi nih jadi slot-slot yang disebutnya itu page frames. Komputer juga punya tempat gede banget, namanya itu RAM. Tapi kalau semua data dijejelin ke satu tempat itu bakalan nge-crash banget atau itu bakalan messed up banget. Jadi, paging itu bikin data dipecah-pecah jadi potongan kecil yang ukurannya tetap sama. Namanya itu page. RAM juga dipecah lagi tuh jadi kotak-kotak kecil. Namanya itu page frames. Ketika komputer butuh data, dia bakalan nyocokin page ini sama si page frames tadi itu. Kalau data yang dibutuhnya itu nggak ada di RAM, komputer itu bakalan ambil dari penyimpanan. Biasanya itu ada di hard disk atau enggak di SSD. Dan dipindahin ke salah satu page frame. Paging itu cara komputer nge-manage data biar gampang nyari dan nyimpen. Kayak nyimpen buku di rak berdasarkan kategori. Jadi kalau butuh ya tinggal diambil aja. Kalian nggak perlu ngambil semuanya karena itu kan bakalan ribet dan boros waktu. Oke, selanjutnya ada Memory Management Unit. Itu tuh semacam kayak translatornya di sebuah komputer atau otaknya komputer. Yang tugasnya itu ngatur alur keluar masuk data di memori. Nah, komputer itu kerja pakainya kan ada dua alamat kan. Yang pertama itu ada alamat virtual sama alamat fisik. Tugas MM itu apa sih? Tugas MM itu mengubah alamat virtual jadi alamat fisik. Kalau nggak ada memori tuh gimana? Ya, program bakalan bingung cari data kayak orang yang nyasar di Google Maps. Bisa crash dan bakalan berantakan banget deh sih sistemnya itu. Jadi, MMU itu bikin alur kerja program jadi lebih smooth. Program minta data ke alamat tertentu. MMU ini kayak ngecek alamat virtual dan nge-match-in atau nyocokin di mana sih data di memori fisik. Data ketemu, ya gas langsung dikasih. Kalau enggak, ya bentar. MMU bakalan nyari dulu dan mindahin datanya dulu. Oke, yang pertama itu apa itu address translation? Jadi penjelasannya gini, bayangin kita punya alamat virtual kayak di peta gitu. Misalnya nama alamat virtualnya itu Jalan Mawar nomor 5. Tapi buat nyampe ke sana kita harus cari tahu dulu dong lokasi fisiknya itu kayak di dunia nyatanya itu kayak gimana. Kalau di komputer, alamat virtual itu kayak nama jalan tadi, sedangkan alamat fisiknya itu lokasi sebenarnya di memori. Nah, mengubah alamat virtual menjadi alamat fisik inilah yang disebut dengan address translation. Jadi komputer itu nggak langsung nyari data di memori fisiknya, tapi dia cari tahu dulu nama jalan virtualnya. Gimana komputer bisa tahu nama alamat fisiknya? Nah, di komputer itu ada yang namanya page table. Itu kayak buku catatan gitu yang mencatat semua alamat virtual dan alamat fisiknya. Jadi komputer kalau perlu data, tinggal cek si page table ini untuk tahu lokasi data aslinya itu di mana. Kayak kita buka Google Maps buat cari tahu lokasi Jalan Mawar tadi. Jadi kerja komputer itu bisa lebih teratur. Nah, selanjutnya ada Translation Lookable Buffer atau TLB. Nah, bayangin komputer itu harus bolak-balik page table buat nyari data. Itu pasti nguras waktu banget kan? Nah, tugas TLB ini kayak kantong kecil untuk nyimpan alamat-alamat virtual yang sering digunakan. Jadi, komputer itu nggak perlu lagi tuh bolak-balik page table buat nyari data. Tinggal lihat si kantong ini aja. Jadi, dia lebih cepat gitu. Kayak kita punya catatan kecil buat nyimpen alamat-alamat penting, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada invert page table. Kalau page table tadi itu adalah catatan yang menyimpan alamat virtual di setiap prosesnya, nah invert page table ini lebih hemat memori. Jadi dia itu kayak nyimpen daftar berdasarkan alamat fisik yang lagi dipakai, bukan alamat virtual di setiap prosesnya. Kayak misalnya kita mau nyatet semua tamu di pesta. Kita harus nyatet semua tamunya terus di tempat duduknya gitu. Nah, kalau pakai invert page table ini, kita cuma perlu ngedata tempat duduk mana yang udah diduduki sama siapa yang ngedudukin tempat duduk itu. Jadi kesimpulannya, address translation itu adalah proses mengubah alamat virtual menjadi alamat fisik. Page table itu adalah catatan untuk mengetahui lokasi data. Translation lookable buffer itu adalah catatan kecil untuk menyimpan alamat-alamat yang sering digunakan, dan invert page table itu adalah versi efisien dan lebih hematnya dari si page table, kayak gitu. Apa itu page fault? Nah, page fault ini terjadi ketika data yang dibutuhkan tidak ditemukan di memori utama, disebut dengan RAM.
Nah, melainkan ada di penyimpanan eksternal seperti di hard disk. Mengapa itu terjadi? Itu disebabkan oleh memori utama tidak menyimpan semua data karena keterbatasan kapasitas. Lalu, prosesnya seperti apa? Komputer mencari data di RAM. Selanjutnya, jika tidak ada, komputer mengambilnya dari penyimpanan eksternal. Selanjutnya, proses ini membutuhkan waktu lebih lama. Ya, ilustrasinya, bayangkan kamu mau mengambil buku di rak, tapi bukunya itu ternyata ada di gudang. Kamu harus pergi ke gudang untuk mengambilnya. Nah, selanjutnya ada mungkin pertukaran page. Page replacement. Kenapa dibutuhkan memori utama sering tidak cukup untuk menyimpan semua data yang sedang digunakan? Apa itu page replacement? Proses memilih page yang mana yang akan disimpan di memori utama atau RAM, lalu dipindahkan ke penyimpanan eksternal seperti swap out. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan penggunaan memori sehingga tetap efisiensi. Nah, teknik yang digunakan ada 3. FIFO, first in first out. Page yang paling lama ada di memori yang akan diganti. Lalu LRU, less recently used. Page yang paling jarang untuk digunakan yang akan diganti. Lalu ketiga, optimal, mengganti patch yang tidak akan digunakan dalam waktu terdekat. Ya, idealnya, tapi sulit dilakukan sih. Sini saya bakal jelasin algoritma first in first out ataupun FIFO. Apa sih FIFO itu? Nah, FIFO ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengatur atau mengelola data berdasarkan prinsip yang pertama masuk, yang pertama keluar. Artinya tuh kayak data yang masuk lebih dulu tuh bakal lebih dahulu juga diproses dan juga lebih dahulu keluar. Kayak contohnya tuh kayak antrian di kasir ataupun loket. Contoh perumpamaan gampangnya tuh kayak antrian di kantin sekolah deh. Kita kan pasti kalau misalnya jajan di kantin itu yang duluan datang bakal dilayanin lebih dulu kan. Jadi orang yang datang belakangan tuh harus nunggu orang yang pertama itu selesai dilayanin baru orang selanjutnya dilayanin. Karena harus sesuai dengan urutan. Terus juga keuntungan dari menggunakan FIFO-nya tuh dia tuh lebih adil kan karena semua proses sesuai dengan urutan kedatangan. Terus juga dia pun udah dipahami karena prinsip FIFO sangat sederhana kayak antrian di kehidupan nyata aja. Dia juga sebenarnya punya kekurangan lah pastinya kan. Kekurangan FIFO ini dia tuh tidak punya prioritas karena semua diproses secara sama dan juga sehingga data penting tuh nggak bisa dapat prioritas karena kan harus sesuai dengan yang duluan ini siapa kan, sesuai urutan lah pokoknya. Terus selain itu juga ada algoritma NRU. Itu adalah algoritma pengganti halaman yang memilih halaman untuk diganti berdasarkan penggunaan baru-baru ini. Tujuannya tuh lebih mengoptimalkan penggunaan memori utama yang terbatas. Nah, cara kerja NRU ini membagi halaman ke 4 kelas berdasarkan 2 atribut. Yang pertama tuh ada R atau reference. Dia ini apakah halaman diakses baru-baru ini. Terus juga yang kedua ada atau modified. Dia ini apakah halaman telah dimodifikasi. Nah, aturan penggantinya tuh algoritma ini akan memilih halaman dari kelas terendah atau kelas 0. Dia tuh lebih diprioritaskan untuk diganti. Jika nggak ada halaman kelas 0, maka kelas 1 yang dipilih dan seterusnya juga. Terus juga dia punya kelebihan lebih efisien lah daripada algoritma FIFO kan, karena mempertimbangkan aktivitas halaman. Jadi kayak dia tuh punya prioritas dan juga mudah diimplementasikan. Cuman dia juga punya kekurangan, jadi nggak selalu optimal karena hanya pendekatan kasar. Terus juga dia memerlukan pemeriksaan berkala untuk status R dan M-nya juga. NRU ini adalah solusi praktis untuk mengganti halaman berdasarkan frekuensi dan pentingnya penggunaan. Terus juga menjaga efisiensi tanpa terganggu aplikasi aktif. Sebenarnya algoritma itu sama dengan algoritma NRU, not presently used. Tapi cara untuk penanganan itu lebih detail dari algoritma LRU. Untuk algoritma ini tuh sangat menarik. Dia tuh seperti asisten pintar, itu terus mantau halaman nggak kita gunain. Contohnya, misal kita punya lemari buku nih ya. Nah, buku yang nggak kita udah pakai, itu pasti kita tahu di paling belakang atau di tempat yang lain. Jadi ketrack itu lebih jelas. Nah, prinsip dari algoritma LRU ini sama, yaitu menghilangkan halaman-halaman yang udah nggak kita pakai atau nggak kita gunain. Kelebihan dari algoritma ini tuh ada 3. Yang pertama, dia ini lebih efisien dalam penggunaan memori. Dia tuh mengutamakan atau menghapus halaman-halaman yang nggak kita udah pakai. Yang kedua, ini tuh lebih cerdas daripada algoritma FIFO atau first in first out. Kalau FIFO itu asal menghapus halaman sesuai dengan urutan masuknya. Untuk yang ketiga, itu algoritma ini masih menyimpan halaman-halaman yang lama, tapi masih kita pakai nih. Jadi aman dalam memori. Algoritma ini lebih cerdas dibanding FIFO karena kalau FIFO ini dia menghapusnya itu sesuai urutan aja. Jadi kayak misal kita masih pakai nih, atau halaman itu udah lama, tapi ya udah dia bakal hapus. Sedangkan kalau algoritma LRU ini dia masih ngebandingin, ngecek kita masih pakai atau enggak, terus kita masih akses atau enggak. Nah itu masih dibandingin lah. Jadi ngutamain halaman-halaman yang enggak kita udah akses lagi. Untuk implementasi nyatanya itu
algoritma ini udah banyak dipakai di sistem operasi modern karena dia efektif dalam mengoptimalkan memori. Ya, jadi pemodelan pertukaran page adalah proses pemenaan bagaimana pengguna beralih dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah, dari situs web atau aplikasi, intinya pemodelan pertukaran page itu adalah alat yang sangat berguna bagi pengguna untuk memahami interaksi dari situs web atau aplikasi yang kita punya. Tujuannya yang pertama yaitu ada meminimalisir jumlah page fault, yang kedua itu meningkatkan kinerja sistem, dan yang ketiga itu alokasi memori agar lebih efisien. Komponen utamanya itu apa sih? Komponen utamanya yang pertama ada halaman atau page, nah yaitu unit terkecil dari alokasi memori. Nah yang kedua itu adalah bingkai atau frame, yaitu ruang dalam memori utama yang dapat menampung satu halaman. Nah, jadi contoh pemodelan pertukaran page itu yang pertama ada sistem operasi, yaitu yang menggunakan algoritma FIFO, LRU yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang ketiga ada optimal. Optimal itu adalah algoritma ideal yang selalu menghapus halaman yang tidak akan digunakan lebih lama. Sedangkan COC itu adalah modifikasi dari FIFO. Nah, jadi, yang kedua ada database. Database itu mirip sekali dengan sistem informasi, namun seringkali lebih kompleks karena dia melibatkan beberapa jenis data yang lainnya. Contohnya itu data indeks dan lain-lain. Ketiga ini ada virtualisasi. Mirip juga nih dengan algoritma sistem operasi, namun seringkali dia digunakan sesuai dengan kebutuhan virtualisasinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya bayangkan perpustakaan yang sangat besar. Buku-bukunya itu ibaratnya halamannya itu memori yang dalam komputer. Nah, sedangkan rak-rak bukunya itu ibaratnya itu memori fisik, sedangkan ruang bacanya adalah memori virtual. Halaman virtual. Nah, ini lama banget ini. Memori. Lanjut.